Halo, apa kabar semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini gue akan mengulas sebuah alur cerita film psikopat berjudul Mr. Brook. Film ini diproduksi tahun 2007 dan dibintangi oleh Kevin Costner. Bagaimana kisahnya? Yuk, meluncur. Pria ini bernama Earl Brook, cerminan nyata dari seorang lelaki sukses. Dia memiliki perusahaan besar, istri yang cantik, dan anak gadis yang juga cantik. Namun siapa sangka di balik kesempurnaan itu, Brook memiliki sebuah rahasia besar. Pria itu mengidap penyakit jiwa. Dia memiliki kepribadian ganda. Bukan sekedar memiliki kepribadian ganda, lelaki itu juga seorang psikopat. Dia suka membunuh orang. Setelah bolak-balik membunuh banyak orang, Brook memutuskan mengikuti sebuah perkumpulan yang membantunya menekan hasrat membunuhnya. Nggak tahu ya entah dari mana dia dapat inspirasi seperti itu. Dia berhasil menekan hasrat gelap tersebut selama 2 tahun. Lalu entah kenapa setelah 2 tahun puasa membunuh, pada suatu malam setelah menghadiri acara penghargaan Man of the Year, hasrat membunuh Brook muncul kembali. Kemungkinan besar hal itu dipicu oleh bujukan dari kepribadiannya yang kedua yang bernama Marshall. Malam itu Mr. Brook menargetkan sepasang kekasih yang merupakan pasangan dansa. Mungkin karena sudah 2 tahun tidak melakukan pembunuhan, Brook melakukan kesalahan saat mengeksekusi korbannya kali ini. Dia tidak menyadari bahwa kedua korban yang dia bunuh saat sedang bercinta itu melakukan aktivitasnya dengan jendela terbuka. Dengan kondisi seperti itu, banyak kemungkinan ada saksi yang menyaksikan kejahatan yang dilakukannya. Namun sayangnya, Brook tidak bisa memastikan hal tersebut. Setelah kejadian tersebut, sekali lagi, Brook berjanji akan berhenti membunuh meskipun Marshall membunjuknya mati-matian. Kesalahan kecil yang dilakukan oleh Brook meminta bayaran yang mahal. Seorang lelaki yang bernama Smith datang ke kantornya membawa foto. Foto-foto yang dibawa oleh Smith adalah bukti langsung yang bisa membuat Brook duduk di kursi listrik. Pada saat yang bersamaan, Jane, putri dari Brook, datang menemuinya dan mengatakan bahwa dirinya dikeluarkan dari sekolah dan dia tidak berniat untuk melanjutkan kuliah. Meskipun mendapatkan 2 masalah besar dalam sekali waktu, Brook tampak sangat tenang menghadapinya. Pertama-tama dia mengurus Smith. Sebuah kejutan, ternyata Smith datang bukan untuk memeras Brook. Lelaki itu ternyata telah mengawasi pasangan yang dibunuh Brook sejak lama, sehingga mengetahui kebiasaan mereka yang bercinta dengan jendela terbuka. Smith datang dengan permintaan yang unik. Lelaki itu meminta Brook mengajaknya saat Brook membunuh seseorang. Mendengar hal tersebut, Marshall tertawa terpingkal-pingkal. Sebelumnya, Brook telah berjanji akan berhenti membunuh, dan sekarang dia harus melakukannya lagi agar tidak berakhir di kursi listrik. Mau tidak mau, pada akhirnya Brook menyetujui permintaan Marshall dan memintanya datang ke sebuah alamat pada suatu malam. Ini adalah detektif Tracy. Ia sudah lama melacak sang serial killer. Dari TKP, sang detektif menangkap adanya ketidaksinkronan antara kebiasaan dari si pembunuh berantai ini dan keadaan korban saat itu. Namun, ciri-ciri utama dari si pembunuh masih sangat kentara. Tracy adalah detektif dengan kehidupan pribadi yang sangat rumit. Dia bercerai dengan suaminya yang tukang selingkuh. Suaminya menuntut uang yang sangat besar untuk kompensasi perceraian tersebut. Lalu karena peristiwa itu atasan Tracy malah memintanya untuk meluluhkan saja permintaan itu agar tidak mengganggu kasus yang sedang ia tangani. Hal itu disebabkan FBI telah melirik kasus tersebut untuk diambil alih. Namun Tracy bergeming, dia melanjutkan penelusurannya. Tracy mendatangi TKP sekali lagi dan mencoba mencari fakta baru. Hal itu berbuah manis karena dia berhasil mendapatkan sebuah pencerahan bahwa ada saksi yang melihat kejadian. Gorden jendela tidak ditutup saat terjadi pembunuhan, sehingga pembunuh bisa menembak dalam kegelapan. Itu kesimpulan dari Tracy. Kembali ke Mr. Brook. Dengan diam-diam, lelaki itu mendatangi apartemen Smith saat Smith sedang tertidur lelap. Lalu Brook mengancam Smith agar membawa semua foto dan memori kamera ke tempat pertemuan yang mereka janjikan. Jika Smith tidak datang, Brook akan membunuh lelaki itu. Kita berpindah ke Jane. Sejak kedatangan Jane ke kantor Brook,
Marshall sudah mengendus ada yang tidak beres pada gadis itu. Dan benar saja, Jane mengaku hamil. Namun anehnya dia mengatakan bahwa hal itu bukanlah alasan utama dia berhenti sekolah. Jane ingin menggugurkan kandungannya, sedangkan Brooke memintanya untuk mempertahankannya dan mengatakan jika mereka akan mendukung putrinya. Lalu kita kembali lagi ke Smith dan Mr. Brooke yang akhirnya bertemu. Mereka berputar-putar dengan mobil. Mr. Brooke mempersilahkan Smith untuk memilih korbannya. Smith sempat menginginkan untuk membunuh seorang lelaki yang dia kenal. Namun, aturan pertama untuk menjadi pembunuh berantai adalah tidak boleh membunuh orang yang dikenal. Pada akhirnya, Smith memutuskan untuk membunuh seorang pengemudi yang sempat menyerempet mobil mereka. Smith yang masih pemula masih belum memiliki perhitungan yang matang. Dia ingin lekas saja menuntaskan niatnya. Berbeda dengan Mr. Brooke. Jadi malam itu mereka tidak langsung melakukan pembunuhan, tetapi harus mengumpulkan informasi korbannya terlebih dahulu. Dan pada saat pertemuan pertama tersebut, Smith sempat memberikan kartu nama milik Tracy kepada Brooke. Smith sempat bertemu dengan Tracy di depan pintu apartemennya sebelum pergi ke tempat pertemuan. Atas hal tersebut, Marshall dan Brooke merasa terancam dan ini adalah kali pertama mereka merasakan hal tersebut. Kali pertama mereka mengetahui kalau ada yang benar-benar mencari mereka berdua. Lalu berdasarkan kartu nama tersebut, Brooke mencoba untuk menelusuri latar belakang dari Tracy. Dan ia mendapatkan fakta bahwa Tracy ternyata adalah anak dari seorang konglomerat. Di lain situasi, seorang penjahat bernama Mick kabur. Penjahat itu ditangkap oleh Tracy dan ia menaruh dendam. Hingga pada suatu hari, Mick mencoba untuk menculik Tracy. Namun untunglah Tracy berhasil kabur dari Mick dan pacarnya. Pada satu malam, Mr. Brooke kembali mengajak Smith untuk mengamati calon korban yang sudah mereka tentukan dan sekaligus melakukan eksekusi target. Namun sebuah kebetulan melintas. Mr. Brooke melihat Mick dan mengenalinya sebagai penjahat yang sedang buron. Berdasarkan pencarian latar belakang yang dilakukan oleh Brooke pada Tracy, Brooke mengetahui bahwa Mick adalah musuh terbesar dari wanita tersebut. Mr. Brooke langsung berpikir sebuah rencana masuk ke dalam kepalanya, yang pada akhirnya rencana membunuh sopir truk dibatalkan. Smith tentu tidak terima. Untunglah Mr. Brooke bisa menenangkan pria itu. Lalu kita kembali ke Jane. Seperti yang dipikirkan oleh Marshall sebelumnya, Jane menutupi sesuatu. Gadis itu keluar dari sekolah bukan karena hamil, tetapi karena ada sesuatu yang terjadi. Suatu pagi, dua polisi datang ke rumah Brooke untuk meminta keterangan dari Jane karena ternyata seorang siswa di sekolah gadis tersebut tewas di kapak. Mr. Brooke sangat terpukul. Dia menyadari bahwa bibit psikopat seperti yang dia miliki juga terdapat dalam darah anaknya. Hal itu membuatnya sangat bingung. Apakah dia akan membiarkan Jane di penjara atau dia harus menyelamatkannya? Menyelamatkan Jane artinya menempatkan dia pada risiko, karena ia berpikir bahwa gadis itu pada suatu saat akan membawa pisau ke lehernya. Namun, Brooke juga sangat mencintai putrinya, dan dia tidak bisa membiarkannya menderita di dalam penjara. Dan pada akhirnya, Mr. Brooke memilih untuk menyelamatkan Jane. A multitude of other things is what this Polisi mengira bahwa pembunuhan di sekolah Jane dilakukan oleh pembunuh berantai. Di lain situasi, Tracy mendapatkan feeling bahwa Mr. Smith yang ditemuinya di apartemen sebelah TKP adalah saksi kunci dari pembunuhan. Atas dasar hal tersebut, dia mengikuti Smith. Di sebuah parkiran, dia mencoba menekan Smith agar mengaku. Pada saat itu, Smith hampir membocorkan rahasia dari Brooke. Namun karena ia mengingat ancaman dari Brooke untuk jangan mencari perkara, dia mengurungkan niatnya. Apa yang terjadi pada anaknya dan masalah-masalah lain seperti Smith dan penyelidikan Tracy atas dirinya membuat Brooke memutuskan untuk menghilang. Dia kemudian menyiapkan sebuah surat perpisahan dan berencana meminta Smith untuk menembaknya. Namun dia harus mempersiapkan Smith terlebih dahulu karena lelaki itu belum pernah membunuh orang sama sekali. Pada intinya, Brooke sudah sangat putus asa dan ia ingin mati tanpa keluarganya mengetahui bahwa ia adalah seorang psikopat. Mr. Brooke ingin mati dengan meninggalkan citra yang baik. Brooke kemudian melakukan rencananya. Ia mengajak Smith ke sebuah rumah. Pertama-tama mereka mematikan alarm, kemudian mengendap-endap masuk ke dalam rumah dan menunggu di dalamnya. Pada saat itu, Smith yang baru pertama akan melakukan pembunuhan menjadi grogi. Ia kebelet pipis, tapi Mr. Brooke memintanya untuk menahannya.
ternyata rumah yang dimasuki oleh Brooke adalah milik dari mantan suami dari Tracy. Lelaki itu berselingkuh dengan pengacaranya sendiri. Tiba-tiba Smith kencing di celananya sebelum Brooke keluar untuk membunuh keduanya. Smith sangat bahagia dengan pembunuhan tersebut. Hasratnya begitu terpuaskan. Lalu setelah kejadian tersebut, Brooke mengajak Smith pergi ke pemakaman. Dia telah mengatakan apa yang diinginkannya dan Smith menyetujuinya. Sesampainya di pemakaman, ternyata Brooke telah menyiapkan sebuah kuburan. Namun saat Smith akan menembakkan pistolnya, pistol tersebut macet. Ternyata Brooke telah menyiapkan semuanya. Diam-diam dia menyabotase pistol Smith. Tanpa basa-basi, lelaki itu langsung dihabisi oleh Mr. Brooke. Di saat yang bersamaan, Tracy mendapatkan telepon dari salah satu penghuni apartemen yang merupakan tetangga dari Smith. Dia mengatakan bahwa Smith adalah orang yang paling tahu tentang kehidupan si korban. Atas dasar informasi tersebut, Tracy segera menuju apartemen Smith. Namun, apa yang ditemukannya? Apartemen itu kosong. Tracy hanya menemukan alamat pengiriman barang. Rekan Tracy bernama Detektif Hawkins mendapatkan kabar bahwa mantan suami dari Tracy terbunuh di apartemennya. Tentu saja Tracy langsung menjadi tersangka utama. Namun sebelum Hawkins membawanya ke kantor polisi, Tracy lebih dahulu kabur dengan mengancam Hawkins. Dia ingin menyelesaikan urusannya dan ia pergi ke alamat pengiriman barang untuk mencari Smith. Di alamat tersebut Tracy tidak menemukan Smith, namun dia menemukan Mick sang buronan, yang pada akhirnya membuat Tracy dan Mick adu tembak. Dan pada akhirnya, Mick dan pacarnya tewas. Ternyata semua kejadian itu adalah rencana dari Mr. Brooke. Di akhir cerita, kita diperlihatkan bahwa kehidupan Mr. Brooke tidak tenang sama sekali. Dia dihantui kecurigaan pada anaknya sendiri, yaitu Jane. Sampai-sampai ia bermimpi bahwa Jane melakukan pembunuhan terhadapnya. Dan cerita pun tamat. Nah, itulah guys, alur cerita film psikopat berjudul Mr. Brooke. Gimana pendapat kalian? Apakah bagus? Jangan lupa tinggalkan komen kalian ya. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Sampai jumpa di alur cerita yang lain. Bye.